minimarket sama isi angin doang. Yang kedua, itu yang warna biru. Ini jauh lebih lengkap daripada yang warna merah. Oh, karena gitu. selain ada bensin ya pasti dong, namanya juga SPBU ya kan. Iya kali. Itu juga bakal ada ATM, ada tenan makanan, ada jualan pelumas, ada cuci kendaraan, sampai jualan LPG itu juga ada di situ biasanya. Wah, aku baru tahu ini. Halo gengs, ini apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Cuaca sekarang itu lagi ekstrim. Yang di jalan, hati-hati ya. Yang di hati, yuk kapan jalan-jalan? Salam satu rasa, itu kiwir. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang, aku hari ini mau nge-reaction hal-hal yang menambah pengetahuan kamu. Aku bakalan nge-reaction video-video dan hal-hal yang mungkin kalian selama ini nggak pernah tahu. Kelakuan si dia mungkin? bukan itu. Langsung aja kita hurain, koy. Ada 3 barang yang kegunaannya mungkin kita kagak tahu nih. Ya, apa yang tuh? pertama adalah sendok McFlurry. Lu pada bingung nggak sih kenapa sih sendoknya bentuknya gitu? Kotak baru ada sendok. Nah, pegawai McD udah spill nih. Ternyata gunanya buat apa? Nih kayak gini nih. Oh wow. Yang kedua, tuh kenapa mix. sih kalau kita pakai celana jeans ada kantong kecil banget di sini? Kalau kata Levi's, ini sengaja Biar nggak diciptakan robek. buat para cowboy itu naro arloji, Oh, naro gitu. korek, Kirain biar nggak robek. atau naro apapun lah yang bentuknya kecil di situ. Nah, yang ketiga nih yang paling parah, kalau lu minum kopi, lu kan bakalan pakai sedotan yang kecil. Ternyata itu bukan sedotan, John. Namanya adalah stirrer. Iya, buat ngaduk. Emang buat ngaduk kalau itu. Udah tahu kan lu sekarang Iya, kegunaannya? emang buat ngaduk selama ini sih. Kalau Anda emang buat apa? Oke, next. Ada 3 barang yang ternyata ini nama merek, bukan nama Lightingnya di barang. hidung. Yang pertama adalah selotip. Oke, selotip. Asalnya dari selotip, Selotip. perusahaan perekat transparan dari Inggris yang udah ada dari tahun 1930. Oh, Yang gitu. kedua, termos. Termos. Ternyata nama merek. Jadi namanya Thermos LLC, perusahaan dari Jerman, ada dari tahun 1904. Itu dia bikin sebuah wadah penyimpanan air yang bisa menjaga suhu. Dan yang ketiga adalah paralon. Ternyata asalnya dari nama PT Pralon. Oh, Mereka ini iya, adalah memang. salah satu pionir pembuatan pipa berbahan dasar plastik atau PVC karena dianggap lebih efisien daripada besi. Bahkan 3 kata ini udah masuk ke KBBI sebagai kata resmi atau baku. Udah tahu kan lu? Itu saking brandingnya kuat kali. Kayak macam di sini Magic Jar jenis apapun Cosmos disebutnya. Terus apalagi tuh itu kalau kayak air mineral tuh pasti disebutnya Aqua. Nah kan. Padahal kan apapun minumannya teh botol sosro tetap aja Aqua kalau mau minta air putih tuh. Saking udah ke branding, ini jago-jagoan kita ini. Master marketing. Ada 3 jalanan yang paling susah dilewatin di Indonesia. Di mana? Yang pertama adalah terowongan Karangmalang yang ada di Brebes. Buset. Jadi terowongan Karangmalang ini terletak di bawah rel kereta api dan panjang dan lebarnya itu cuma 1 meter. Lu bayangin aja, 1 meter motor bisa lewat situ dan anehnya tetap aja banyak yang lewat lu. Yang kedua adalah Batu Lobang, adanya di Tapanuli. Jadi ini tuh kayak semacam goa gitu. Dulu ceritanya ini tuh batu gede banget. Udah gitu tahun 1930 Belanda tuh maksa rakyat jelata buat ngelobangin tuh batu biar bisa dilewatin. Pasti jalanan yang lumayan ekstrim, bos. Wow. Yang ketiga ini yang baru aja viral kemarin, Jembatan Simanja atau Jembatan Aton Ruhan di Simalungun, Sumatera Utara. Ini jembatan lebarnya kagak nyampe 1 meter. Orang bisa lo jalan naik motor. Yang lebih keren, kanan kirinya kagak ada pembatas. Jadi lo kalau oleng, dang pindah ke dunia lain. Keren ya, orang Indonesia emang top. Gue suka nih babang-babang ini yang udah namakan karya konten ini bagus. Ada 3 warna SPBU Pertamina yang harus lo pahamin biar tahu mau mampirnya kemana. Yang ketiga, Biar tahu mau mampirnya kemana. Kirain biar tahu mau dapet diskonnya kemana. Itu lebih bermanfaat ada yang warna banget. merah. SPBU yang warnanya merah disebutnya adalah Pasti Pas. Ini yang membedakan adalah fasilitasnya. Kalau di yang warna merah itu ada toilet, tempat ibadah, minimarket sama isi angin doang. Yang kedua itu yang warna biru. Ini jauh lebih lengkap daripada yang warna merah. Oh, Karena gitu. selain ada bensin ya pasti dong, namanya juga SPBU ya kan. Iya kali. Itu juga bakal ada ATM, ada tenan makanan, ada jualan pelumas, ada cuci kendaraan, sampai jualan LPG itu juga ada di situ biasanya. Lengkap banget. Dan yang pertama, yang warna hijau ini yang paling lengkap. Dan juga kenapa warnanya hijau? Ini untuk mendukung program pemerintah Go green. untuk green energy. Jadinya SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Lingkungan maksudnya.
Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki oleh SPBU Pertamina warna biru dan merah. Adanya stasiun pengisian kendaraan listrik Imun atau SPKLU, SPKLU. atau charging station Ada dan charging stasiun penukaran station. baterai kendaraan listrik umum. Wah, aku baru itu tahu dia. ini. Jadi kalau mau mampir, lihat dulu warnanya biar kita tahu kita mau ngapain. Gimana? Taunya sih kalau kesana isi bensin doang sih bang. Selama ini sih nggak tahu kalau ntar aku udah beli Tesla ya. Aku cari yang warna hijau tuh. Anjay. Kenapa sih pemerintah tuh nggak ada kayak pengen bikin bantuan gitu untuk aku lebih go green tuh kayak ngasih Tesla gitu kan? Kan demi keramah lingkungan ya, demi masa depan loh. Ya, siapa tahu gitu aku mau jadi orang yang pertama. Zaman dulu ternyata Samsung jualannya sayur. Ada 3 merek yang gede banget dan ternyata dulu jualannya nggak seperti yang sekarang. Yang pertama adalah Sony. Jadi di akhir Perang Dunia Kedua, Masaru Buset Ibuka itu mengeluarkan sebuah produk ya, rice cooker. Tapi rice cooker Sony dianggap gagal karena tidak membuat si nasinya itu matang sempurna dan akhirnya dia berubah bisnis jadi Sony yang sekarang. Dulu tuh jualannya kayak Walkman, tape dan lain-lain sampai gede kayak sekarang. Yang kedua adalah Samsung. Jadi dulu ternyata Samsung itu dia tuh mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, sama ikan. Nah, baru deh di tahun 1988 dia merubah bisnisnya jadi jualan handphone pertama kali Samsung. Di tahun 98 dia ngeluarin televisi digital pertamanya. Gile, dari ikan, sayur, buah ke handphone sama TV. Keren dia. Yang ketiga adalah Nokia. Jadi dulu sebelum dia sekarang jualan handphone nih ya, Nokia tuh jualannya adalah toilet paper sama sepatu bot. Karena dulu pendirinya Nokia punya pabrik kertas sama pabrik karet. Jadi dari tisu toilet buat itu kita sampai jadi handphone. Gile, keren. Gimana? Baru tahu kan lo? Baru tahu sih aku. Tapi dari sini aku jadi kayak ini loh, termotivasi loh. Aku kan sekarang tuh jualannya tuh kan softline. Berarti nanti kedepannya aku bisa jadi tiba-tiba jualan apa dong? Dari tisu toilet aja bisa jadi handphone. Lah dari softline bisa jadi kacamata mungkin. Atau mungkin aku nanti jadinya jual mobil bisa jadi kan? Lah makanya antum-antum tuh kadang-kadang tuh kayak sekarang tuh harus nonton tuh kayak video-video bermanfaat kayak begini. Menurut aku lucu sih, bagus. Jadi jangan sampai tuh kita tuh kadang suka nggak paham gitu loh. Value di diri kita tuh apa gitu. Nih contoh ya. Demi menyenangkan orang lain kita menurunkan harga diri tuh. Banyak salah kaprah judulnya tuh. Padahal tuh itu harga diri tuh yang harus dijaga. Itu kita tuh nggak pernah tahu dari apa bisa jadi apa. Dari bisnis kita yang sekarang tiba-tiba jadi apa. Itu karena apa? Karena kita tuh punya value diri gitu loh maksudnya. Jadi harga diri tuh jangan dimurah-mareh. Kalau kata yang Sunda tuh berem jauher haram hayam kali. Ya pokoknya itulah. Sebenarnya itu lagu yang itu tuh kalau misalnya kalian orang Sunda tahu artinya tuh itu. Sampai ketemu lagi di next episode. Kalau kamu punya info-info menarik kayak kira-kira apa sih yang orang-orang banyak nggak tahu atau apa gitu, kamu bisa info ke kita. Tapi ada sih satu hal yang kamu nggak tahu pasti kamu nggak tahu kan jodohku di mana? Sama. Tahu jodohku di mana? Di tangan Tuhan. Ya kalau di umur aku sekarang Tuhan angkat tangan. Paham aku. Terus lang ya, bye.